Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sari Bayurini Samudra. Saya adalah dosen ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Raden Patah, Palembang. Hari ini saya mau mengajak kalian semua untuk mengenal apa itu komunikasi visual. Bicara komunikasi, seluruh manusia di muka bumi ini selalu berkomunikasi setiap hari. Bahkan bayi yang baru lahir pun sudah melakukan komunikasi dari tangisan pertamanya. Saat manusia lain mendengar tangisan pertamanya, ada interpretasi terjadi di situ. Tangisan tersebut bisa menyimbolkan rasa lapar, rasa haus, rasa tidak aman, tidak nyaman, rasa kedinginan, dan lain sebagainya. Komunikasi pada dasarnya adalah proses pengiriman pesan yang terjadi di antara pengirim pesan dan penerima pesan. Bayi yang menangis tadi adalah pengirim pesan, dan penerima pesannya adalah manusia yang ada di sekitarnya. Hal ini menunjukkan metode pengiriman pesan bisa dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui pembicaraan. Yuk kita ketahui dulu 7 jenis komunikasi yang ada saat ini. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi ini menempati posisi terbesar karena kita lebih mudah menyampaikan ide, gagasan melalui cara verbal ini, yaitu melalui lisan seperti yang saya lakukan sekarang, secara lisan atau juga melalui tulisan ya, yang kita baca atau kita lihat. Kedua, komunikasi nonverbal. Ini adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak melalui kata-kata, melainkan penggunaan isyarat, ekspresi wajah, penampilan, gestur, pose, kontak mata, bahkan gaya bicara serta kualitas suara. Termasuk di antaranya bayi yang menangis tadi adalah termasuk contoh komunikasi nonverbal. Ketiga, komunikasi taktual. Komunikasi jenis ini menggunakan kulit sebagai sensasi rabaan. Contohnya huruf braille pada tunanetra, atau pada saat kita meraba tekstur atau permukaan yang terasa tajam saat diraba. Artinya kan kita memahami bahwa hal tersebut bisa melukai kulit kita. Jadi kita memiliki interpretasi terhadap hasil rabaan. Keempat, komunikasi gustatori. Komunikasi ini menggunakan hidung sebagai sensasi penciuman. Contohnya pada polisi yang memiliki anjing pelacak untuk mencari hal-hal yang tersembunyi. Atau saat kita mencium bau-bau tertentu dan kita bisa menebak dengan tepat apa sumber bau itu. Kemudian dunia komunikasi pemasaran, contohnya di hotel-hotel bintang 5 ke atas atau tempat-tempat hiburan yang luxury, mereka meracik wewangian tertentu yang mencirikan tempat dan jasa layanan mereka. Sehingga waktu kita mencium bau tersebut, selain kita merasa rileks, kita juga mengasosiasikan aroma tersebut dengan tempat atau lokasinya. Akibatnya, memori kita terhadap jasa atau layanan tersebut tentu akan bertambah. Kelima, komunikasi perilaku. Maksudnya adalah gabungan antara kegiatan komunikasi verbal dan nonverbal di dalam suatu lingkungan akan menciptakan perilaku tertentu pada diri seseorang. Jadi ada perilaku yang nampak dan yang tidak nampak. Seperti aktivitas kognitif seseorang, itu juga merupakan bentuk komunikasi. Keenam, komunikasi kinesika. Kinesika adalah sistem komunikasi dengan menggunakan gerakan. Salah satu bentuk kinesika adalah komunikasi dengan gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Yang ketujuh, komunikasi visual. Komunikasi ini adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa visual, di mana unsur dasar bahasa visual menjadi kekuatan utama dalam penyampaian pesan. Komunikasi 7, komunikasi visual. Komunikasi ini adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa visual, di mana unsur bahasa visual menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan pesan. Bahasa visual sendiri artinya adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, kritik, dan sebagainya. Dalam ilmu komunikasi, bahasa visual itu bisa kita temukan dalam berbagai bentuk, antara lain dalam aplikasi desain komunikasi visual,
dalam dunia jurnalistik, dalam buku cerita, dalam dunia pendidikan, dalam berbagai produksi televisi, dan sinema. Kita menemukan banyak sekali hal yang menyampaikan pesan dengan cara visual. Maka para ahli komunikasi mempelajari lebih jauh mengenai tata cara mengkomunikasikan pesan dalam bahasa visual. Teori-teori yang mendukung komunikasi visual ini antara lain adalah teori semiotika, di mana teori ini membahas segala sesuatu tentang tanda atau kode. Kemudian ada teori Gestalt. Teori ini membahas mengenai pola susunan yang saling terintegrasi. Teori ini memandang bahwa objek atau peristiwa tertentu adalah bagian dari keseluruhan yang terorganisasi. Dan selain dari dua teori ini, masih ada teori-teori lain yang mendukung ilmu komunikasi visual. Kesimpulannya, ahli komunikasi dalam membuat sebuah perencanaan yang komprehensif harus juga memahami secara mendalam ilmu mengenai komunikasi visual. Karena pemahaman terhadap ilmu ini akan membuat aplikasi program komunikasi kita lebih tepat sasaran. Studi menunjukkan bahwa visual sangat mempengaruhi berbagai keputusan-keputusan manusia. Entah itu keputusan pembelian produk, keputusan dalam membuat pilihan politik, keputusan dalam menggunakan jasa tertentu, dan masih banyak lagi keputusan lainnya. Apalagi saat ini kita hidup di era digital, di mana dominasi pesan disampaikan secara audiovisual. Demikian pengantar komunikasi visual hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.